Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Timur, Kasat Treskrim Polres Metro Jakarta Timur, Kapolsek Cakung, dan juga Kapolsek Pulau Gadung, Polres Metro Jakarta Timur, serta rekan-rekan teman-teman media semuanya yang berbahagia. Pada pagi hari ini, saya beserta Pak Kapolres akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban yang merupakan seorang lansia meninggal dunia. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, kemudian juga mendapat bantuan dari Polda Metro Jaya. Tentunya penanganan kasus ini langsung dibawa kendali Bapak Kapolres ya Metro Jakarta Timur. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur ya telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau melakukan pengeroyokan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP ya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kejadian terhadap tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana TKP akhir ya, artinya TKP terjadinya pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu ada di Jalan Pulau Kambing depan PT Kimia Farma Cakung, Jakarta Timur. Adapun korban adalah atas nama Wianto Halim, usia 89 tahun, yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian dari kasus ini ya, dari semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi ya juga kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka akhirnya. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam pemberkasan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini, ada 7 orang ya. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kelima orang ini diantaranya adalah 1, inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil, kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang ya, menggunakan kaki kanan ke bagian atas ya, tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Kemudian yang ketiga RYN, laki-laki umur 23 tahun, ini perannya menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menarik paksa tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya pada saat korban berada di dalam mobil hingga korban keluar dari mobil. Kemudian juga tersangka RYN ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala korban, dan ini terekam dalam video yang dimiliki oleh penyidik, serta ada juga saksi yang menyaksikan pemukulan atau penendangan tersebut, yaitu saudara MR. Ya, di antara 7 saksi tadi adalah saudara MR
ini saksi yang memperkuat ya tindakan daripada para tersangka. Kemudian tersangka keempat, inisialnya MA, ini laki-laki umur 18 tahun. Perannya adalah menginjak kaca bagian depan hingga pecah, ya. Kemudian yang kelima, tersangka kelima adalah MJ. Ini laki-laki usia 18 tahun, perannya menendang ya kepada korban dan mobil, dan ini disaksikan oleh saksi. Ada saksi yang menyaksikan, yaitu saudara MR. 5 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa penanganan dan penyidikan kasus ini ya tidak berhenti di sini, tetapi penyidik akan terus mengembangkan lagi ya terkait dengan pelaku-pelaku yang lain. Karena berdasarkan rekaman CCTV yang kita miliki ya, pada saat terjadi pengeroyokan terhadap korban, ini dimungkinkan dilakukan oleh lebih daripada 5 orang. Nah, saat ini penyidik sedang melakukan pendataan dan pengejaran. Kita sudah memiliki data semua kendaraan roda 2 yang mengikuti mobil korban. Kita sudah memiliki data identifikasi kepemilikan kendaraan tersebut. Ya, ini masih ada tim kita di lapangan yang sedang melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain yang ikut ya dalam rombongan membuntuti atau mengejar mobil korban hingga berakhir di TKP dengan pemukulan tersebut. Kemudian dari kasus ini beberapa barang bukti yang bisa diamankan, ini kami perlihatkan di sini, diantaranya ada di sini adalah baju, kemudian juga ada helm, ya, kemudian ada juga 1 unit mobil Toyota Rush yang tidak bisa ditampilkan ya, tetapi sebagai barang bukti 1 unit mobil Toyota Rush Nopol B1859 SYL. Ini adalah milik daripada korban. Jadi dugaan ataupun adanya provokasi teriakan maling ya, ini tidak benar, bahwa ya hasil pengecekan kita itu adalah mobil daripada korban. Kemudian cara yang dilakukan oleh para tersangka ini dalam melakukan kekerasan ini adalah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban. Kemudian saya bisa sampaikan juga sedikit kronologis terjadinya kasus ini rekan-rekan, bahwa kasus ini ya bermula ya atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung, antara seorang pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu, kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, kemudian melakukan pengejaran dan juga melakukan teriakan yang bersifat provokasi atau provokatif ya, yaitu dengan kata-kata maling, sehingga ini diartikan ya oleh orang di sekitar bahwa mobil yang melaju di depan ini adalah mobil curian, artinya dilakukan oleh pengendara mobil tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan banyaknya kendaraan bermotor yang lain yang bersimpatik kepada teriakan daripada salah satu pelaku ini, sehingga secara beramai-ramai mengikuti ya, membuntuti dan mengejar mobil korban sampai berakhir di TKP akhir, yaitu di Jalan Pulau Kambing depan Kimia Farma, Cakung, Jakarta Timur, ya, dengan dilakukannya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban. Kemudian terkait dengan kasus ini, para tersangka ya 5 orang yang sudah kita tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Itu rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Tentunya
dengan adanya pengungkapan ini juga saya bisa sampaikan penyidik ya menetapkan kelima orang sebagai tersangka ini berdasarkan olah TKP dan juga fakta dan data yang ada di lapangan. Ya, jadi kelima tersangka ini ya hasil pemeriksaan kita sampai dengan saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan latar belakang yang dimiliki oleh korban. Ya, tetapi tentunya seperti saya sampaikan di awal bahwa penyidikan kasus ini tidak berhenti dengan penetapan 5 tersangka ini. Kita masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang-orang lain yang ada di TKP, yang kita sudah memiliki ya data-datanya ya, yang masih dilakukan oleh tim di lapangan, sehingga nanti akan ketahuan ya motif utama daripada kasus ini ya apabila semua orang yang ada di TKP itu sudah kita amankan. Nah, sementara 5 orang ini adalah mereka-mereka yang secara nyata dan mengakui secara terbukti ya melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan mereka juga mengakui ya bahwa mereka melakukan itu akibat provokasi ya, akibat provokasi, dan kami sudah melakukan juga profiling terhadap kelima orang ini ya bahwa tidak memiliki latar belakang dengan korban. Artinya apa yang disampaikan keluarga korban, apakah ada latar belakang dengan persoalan yang dihadapi korban, kelima tersangka ini tidak memiliki kaitan ke arah tersebut. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kami akan memperlihatkan barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan nanti akan kita persilakan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.